Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi kuadrat di bagian yang pertama ini. Ini adalah definisi dari fungsi kuadrat. Merupakan suatu fungsi yang ekuivalen dengan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c itu adalah anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah dinamakan fungsi kuadrat. Selanjutnya ada sumbu simetri dan titik puncak suatu fungsi kuadrat. Nah, ada juga yang menyebutkan titik ekstrim fungsi kuadrat. Dalam hal ini bisa maksimum atau bisa juga minimum. Nah, untuk menentukan titik puncak ini dan juga sumbu simetri itu kita bisa menggunakan konsep bentuk kuadrat sempurna. Ini adalah fungsi kuadratnya. Kita coba penurunan rumusnya ya. Nah, kemudian ini a-nya kita keluarkan atau semuanya dibagi dengan a. Jadi x pangkat 2 ditambah b per ax ditambah c per a. Nah, ini jadi dikalikan dengan a. Karena a dikali x pangkat 2, x pangkat 2, a dikali b per ax itu adalah bx ditambah a dikali c per a itu adalah c. Nah, langkah selanjutnya kita jadikan menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, dalam hal ini biasanya adalah kita bagi dengan 2. Ini b per a dibagi dengan 2, kemudian dikuadratkan. Nah, ini b per a dibagi dengan 2, kemudian dikuadratkan. Jadi b dibagi 2a kemudian dikuadratkan. Nah, agar balance maka kita kurangi dengan b per 2a dikuadratkan. Nah, sehingga untuk yang sebelah sini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi x ditambah b per 2a kemudian dikuadratkan. Untuk yang ini kita kuadratkan jadi b kuadrat dibagi 2 kuadrat adalah 4, a dikuadratkan a kuadrat. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Untuk yang ini sebelumnya dikalikan dengan a terlebih dahulu. Ini dikalikan dengan a dikalikan dengan x plus b per 2a dikuadratkan jadi seperti ini. Kemudian yang ini jadinya c dikalikan dengan a, ini a dikali c per a itu adalah c. Kemudian yang ini adalah jadi b kuadrat per 4a. Nah, ini kan jadi 4a nih. Jadi 4a. Kemudian yang ini juga sama menjadi 4a. Kita samakan penyebutnya. Jadinya kan 4a dibagi 4a itu hasilnya adalah c. Sama seperti yang tadi ini ya. Ini kan juga c karena kan a dikali c per a. Ini atau bisa kita simpulkan juga bahwa menjadi seperti ini. Nah, ini jadi min d. Kenapa menjadi min d? Karena kan d itu adalah b kuadrat min 4ac. Nah, ketika 4ac min b kuadrat itu sama aja dengan min d. Ini adalah sumbu simetrinya, sehingga sumbu simetrinya menjadi x sama dengan min b per 2a. Ini adalah sumbu simetrinya. Sedangkan titik puncaknya dalam hal ini bisa maksimum atau juga minimum. Ada juga yang menyebutkan titik balik maksimum atau juga minimum atau juga titik ekstrim. Adalah
min B per 2A. Min B per 2A ini adalah untuk yang X-nya, dan Y-nya adalah min D per 4A. Contoh yang pertama, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 min 2X min 8. Tentukan persamaan sumbu simetri dan titik puncak fungsi kuadrat tersebut. Ini adalah pembahasannya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah negatif 8. Nah, ini ada dua cara. Alternatif yang pertama adalah kita gunakan X sama dengan min B per 2A. Nah, ini rumus untuk sumbu simetrinya, dimana B-nya adalah negatif 2, jadi min dikali dengan negatif 2 dibagi dengan 2 dikali 1, A-nya adalah 1. Nah, jadi min kali min itu adalah plus, jadi positif 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1 untuk nilai X-nya. Nah, selanjutnya nilai X ini kita substitusikan ke Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Sehingga hasilnya menjadi 1 kuadrat min 2 kali 1 dikurangi 8. 1 kuadrat ini hasilnya adalah 1 dikurangi 2 dikurangi 8. Maka Y-nya adalah negatif 9. Nah, ini untuk alternatif yang pertama. Nah, ini titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Nah, untuk alternatif yang kedua, X-nya sama dengan min B per 2A. Min kali min 2 dibagi 2 kali 1. Min kali min adalah plus, jadi positif 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Nah, untuk mencari Y-nya, rumus yang kita gunakan adalah min D dibagi 4A, di mana D itu adalah B kuadrat min 4AC dibagi dengan 4A. B-nya adalah negatif 2 dikuadratkan, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah negatif 8. Jadi min 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4. Min 4 dikali 1, min 4 dikali negatif 8, positif 32. Jadi 4 ditambah 32, kemudian dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif 36 dibagi dengan 4. Maka nilai Y-nya adalah negatif 9. Jadi titiknya adalah X-nya itu 1, Y-nya negatif 9. Sehingga titik puncaknya adalah ini min B per 2A dan min D per 4A. Dalam hal ini adalah 1, negatif 9. Contoh yang kedua, jika fungsi kuadrat f(x) sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 6, tentukan nilai ekstrim dan jenisnya dari fungsi kuadrat tersebut. Nilai ekstrim itu adalah nilai maksimum, bisa juga minimum. Nah, kita tentukan nilai A-nya dulu dari koefisien X pangkat 2. Nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 6. Ini alternatifnya. Untuk cara yang pertama adalah X sama dengan min B per 2A. B-nya adalah 4, sehingga hasilnya min 4 dibagi 2 kali 1. Hasilnya adalah min 4 dibagi 2 atau negatif 2. Ini untuk nilai X-nya. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat tersebut. Jadi negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali negatif 2 dikurangi 6. Negatif 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4 dikurangi 4 kali negatif 2, negatif 8 dikurangi 6. Sehingga hasilnya adalah negatif 10. Jadi
nilai ekstrimnya itu adalah negatif 10. Nah, ini untuk alternatif yang kedua, kita gunakan rumus Y sama dengan min D per 4A. Dalam hal ini untuk D-nya adalah B kuadrat min 4 AC. Nah, jadi min dikalikan B-nya adalah 4 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 1, dikalikan dengan C, C-nya adalah negatif 6. Jadi 16 ditambah 24 dibagi 4. Nah, seperti ini. 16 ditambah 24 itu adalah 40. Dikali negatif adalah negatif 40, dibagi 4 hasilnya adalah negatif 10. Nah, jadi nilai ekstrim dari fungsi kuadrat di atas adalah negatif 10. Nah, kemudian bagaimana untuk jenisnya? Jenisnya dalam hal ini adalah termasuk itu yang minimum. Kenapa minimum? Karena untuk A-nya ini nilainya 1. Nilai A-nya adalah 1, dimana untuk A-nya itu lebih kecil, lebih besar dari 0 ini ya. A-nya lebih besar dari 0. Nah, untuk A lebih besar dari 0 itu termasuknya adalah minimum, karena dia grafiknya itu terbukanya ke atas. Jadi jenis fungsi kuadrat dalam hal ini adalah termasuk yang minimum, grafik yang nilai balik minimum, karena sekali lagi A-nya itu sama dengan 1. Untuk A sama dengan 1 itu lebih besar dari 0. A-nya termasuknya lebih besar dari 0. Sehingga untuk jenisnya ketika A lebih besar dari 0, ini adalah minimum atau grafiknya itu terbukanya ke atas. Jadi grafiknya adalah seperti ini ya. Nah, contoh yang berikutnya, jika parabola f(x) sama dengan negatif 1/4 x ditambah bx ditambah 5. Nah, dalam hal ini adalah puncaknya memiliki apsis 4. Tentukan nilai ordinatnya. Nah, ini untuk nilai A-nya adalah negatif 1/4, B-nya adalah B, C-nya adalah 5. Nah, apsis itu adalah nilai X. X dalam hal ini adalah min B per 2A. X-nya adalah 4. Nah, ini diketahui dari soal ya, apsisnya adalah 4. Jadi min B, nah ini untuk B-nya, A-nya adalah negatif 1/4. Jadi 2 dikalikan negatif 1/4. Nah, 2 dikali negatif 1/4 itu adalah negatif 1/2. Kemudian kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini untuk B-nya nilainya adalah dibagi min. Jadi min 2 dibagi min 1, B-nya adalah nilainya 2. Nah, ini untuk nilai B-nya ya. Nah, untuk ordinat itu adalah nilai Y. Dalam hal ini, untuk cara yang pertama, kita substitusikan ke bentuk persamaan parabola tersebut atau ke dalam bentuk fungsi kuadran. Nah, seperti ini. Untuk B-nya adalah nilainya 2. Jadi untuk X-nya kita substitusikan. Dalam hal ini adalah X-nya 4, jadi 4 kuadrat ditambah 2 dikalikan 4 ditambah 5. 4 kuadrat itu hasilnya 16. 16 dikalikan min 1/4 adalah negatif 4. Ditambah 2 dikali 4 itu 8.
Nah, seperti ini ya, negatif 4 ditambah 8 ditambah 5. Hasilnya adalah 9. Jadi untuk nilai Y atau ordinatnya adalah 9. Nah, untuk cara yang kedua, alternatif yang kedua adalah kita dapat menentukan nilai Y-nya menggunakan rumus min D per 4A. D-nya dalam hal ini adalah B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 2. Jadi, nah 2 kuadrat min 4, A-nya adalah min 1 per 4. Jadi, min 4 kali min 1 per 4 itu adalah 1 dikalikan dengan 5. Jadi, 4 ditambah 5, nah ini hasilnya negatif 1, itu dari 4 dikalikan negatif 1 per 4. 4 ditambah 5, 9 dikali negatif 9 dibagi negatif 1. Jadi nilai ordinatnya adalah 9. Sama dengan cara yang pertama ini ya. Contoh yang selanjutnya, contoh yang keempat. Jika fungsi kuadrat fx sama dengan mx pangkat 2 min m plus 1 x dikurangi 6 mencapai nilai tertinggi untuk x sama dengan negatif 1. Nah, dalam hal ini adalah tentukan nilai m-nya. Nah, kita fungsi kuadratnya adalah mx kuadrat dikurangi m plus 1 kemudian dikalikan dengan x min 6. A-nya adalah m, B-nya adalah negatif M plus 1, C-nya sama dengan adalah negatif 6. X-nya adalah negatif 1. Nah, ini dari soal seperti ini ya. Kemudian kita substitusikan yang nilai negatif 1 ini. Jadi negatif 1 kuadrat dikalikan dengan M dikurangi M plus 1 dikalikan dengan negatif 1 dikurangi 6. Nah, dikurangi 6, maka hasilnya menjadi, nah ini min 1 kuadrat itu adalah 1 dikalikan M adalah M, kemudian min kali min hasilnya adalah plus, jadi M plus 1 dikurangi 6. M ditambah M hasilnya adalah 2M, 1 dikurangi 6 adalah negatif 5. Nah, ini untuk nilai Y maksimumnya. Kenapa maksimum? Karena mencapai titik tertinggi. Nah, kemudian di sini untuk Y maksimum kita dapat menentukan menggunakan rumus min D per 4A selain disubstitusikan. Nah, D-nya adalah B kuadrat min 4 AC. B kuadrat min 4 AC. B-nya itu adalah min buka kurung M plus 1 dikuadratkan. Kemudian dikurangi 4 dikalikan dengan M dikalikan dengan negatif 6. Nah, ini jadinya min M plus 1. Min dikalikan M plus 1 dikuadratkan, hasilnya jadi M kuadrat ditambah 2M plus 1. Nah, ini kemudian 24M itu dari negatif 4 dikalikan dengan M dikali negatif 6, itu 24M. Selanjutnya adalah 4M kita kalikan dengan 2M, hasilnya adalah 8M kuadrat. 4M dikali negatif 5 hasilnya negatif 20M. Nah, ini 26M diperoleh dari 2M ditambah dengan 24M itu 26M. Nah, selanjutnya ini dikalikan min M kuadrat min 26M
min 1. 8M kuadrat, kemudian min M kuadrat dipindah ruas jadi plus M kuadrat. Seperti ini. Min 26M pindah ruas jadi plus 26M dikurangi 20M. Min 1 pindah ruas jadi positif 1 sama dengan 0. Nah, jadi 9M kuadrat dari 8M kuadrat tambah M kuadrat. Ini adalah 6M dari negatif 20M ditambah 26M plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Hasilnya menjadi 3M plus 1 dikalikan dengan 3M plus 1. Ini hasil dari pemfaktorannya. Kemudian bisa juga kita tuliskan dengan 3M plus 1 kuadrat. Karena ada 2, salah satunya saja. Jadi 3M plus 1 sama dengan 0. Plus 1-nya pindah ruas. Jadi 3M sama dengan negatif 1. M-nya adalah negatif 1/3. Ini adalah nilai M-nya negatif 1/3. Jadi nilai M adalah negatif 1/3. Contoh yang selanjutnya, sebuah bola dilemparkan ke atas dari tanah dengan kecepatan tertentu, sehingga ketinggian yang dicapai merupakan fungsi dari waktu HT sama dengan min 5T kuadrat ditambah 40T. Yang ditanya adalah berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola. Nah, ini adalah pembahasannya. HT sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 40T. A-nya adalah negatif 5, B-nya adalah 40, dan C-nya adalah 0. Nah, ini untuk alternatif yang pertama, kita gunakan min B per 2A. B-nya adalah 40, jadi min dikali 40. A-nya adalah negatif 5. Jadi 40 dibagi dengan 10. Min dibagi min itu kan hasilnya plus. Hasilnya adalah 4. Kemudian kita substitusikan ke fungsi tersebut. Jadi min 5 dikali 4 kuadrat ditambah 40 kali 4. Nah, 4 kuadrat hasilnya adalah 16 dikali negatif 5. Nah, ini 16 dikali negatif 5. Hasilnya adalah negatif 80. 40 dikalikan dengan 4 adalah 160. Jadi negatif 80 ditambah 160 hasilnya adalah 80. Ini untuk ketinggian maksimumnya. Nah, untuk cara alternatif yang kedua adalah kita cari nilai D atau diskriminannya terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. 40 kuadrat min 4 kali negatif 5 dikalikan dengan 0. 40 kuadrat hasilnya adalah 1600 ditambah dengan 0. D-nya adalah 1600. Nah, kemudian kita substitusikan ke min D dibagi 4A. Jadi negatif 1600 dibagi 4 kali negatif 5. 4 kali negatif 5 adalah negatif 20. Jadi negatif 1600 dibagi negatif 20. Hasilnya adalah 80. Sama dengan yang cara yang pertama ini ya. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola adalah 80 meter. Contoh yang keenam, harga satu buku adalah 90 min 0,25x. Dengan X adalah banyak buku yang diproduksi. Jika pendapatan adalah hasil penjualan R sama dengan HX, tentukan banyak buku yang diproduksi agar diperoleh pendapatan maksimum.
Nah, ini adalah pembahasannya. R sama dengan H kali X. Nah, dalam hal ini H-nya adalah 90 min 0,25 X. Kemudian kita kalikan dengan X. Jadi 900 min 0,25 X. Jadi hanya adalah 900 min 0,25 X. Kita kalikan dengan X. 900 dikalikan dengan X, hasilnya adalah 900X. 0,25X dikalikan dengan X adalah 0,25X pangkat 2. Nah, ini A-nya adalah koefisien dari X pangkat 2, itu 0,25. B-nya adalah koefisien dari X, adalah 900, dan C-nya adalah 0. Kita substitusikan ke dalam min B per 2A. Jadi min 900 dibagi 2 dikali negatif 0,25. Negatif 0,25 dikalikan 2 adalah negatif 0,5. Nah, negatif 900 dibagi negatif 0,5, hasilnya adalah 1800. Ini banyaknya buku, karena yang ditanya hanya banyaknya buku saja. Jadi banyaknya buku yang diproduksi agar diperoleh pendapatan maksimum adalah 1800. Contoh yang ketujuh, pendapatan dari hasil penjualan barang fungsi PQ ditentukan oleh jumlah barang yang diproduksi. Dalam hal ini fungsi PQ sama dengan negatif 20 Q pangkat 2 ditambah 3000 Q. Tentukan pendapatan maksimal atau minimum dari hasil penjualan barang tersebut. Nah, ini adalah caranya. Nah, ini fungsi PQ sama dengan negatif 20 Q pangkat 2 ditambah 3000 Q. Nilai A-nya adalah negatif 20, B-nya adalah 3000, dan C-nya adalah 0. Nah, alternatifnya ini min B per 2A untuk alternatif yang pertama. Jadi negatif 3000 dibagi 2 kali negatif 20. Hasilnya adalah negatif 3000 dibagi negatif 40. Nah, ini adalah 75. Kita substitusikan ke persamaannya. Jadi Q-nya adalah 75 kuadrat dikali negatif 20 ditambah 3000 dikalikan dengan 75. 75 kuadrat adalah 5625. Kemudian 3000 dikalikan dengan 75 adalah 225.000. Nah, ini negatif 112.500 diperoleh dari 5625 dikali dengan negatif 20 ditambah dengan 225.000 ditambah dengan 225.000. Jadi negatif 112.500 ditambah 225.000. Hasilnya adalah 112.500. Ini untuk hasilnya. Cara alternatif yang kedua, untuk D sama dengan B kuadrat min 4AC, kita tentukannya nilai D terlebih dahulu. 3000 kuadrat dikurangi 4 negatif 4 dikali negatif 20 dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah ini 9 juta ditambah 0 atau D-nya adalah 9 juta. Kita substitusikan min D dibagi 4A, jadi negatif 9 juta dibagi dengan 4 dikali negatif 20 atau negatif 80. Jadi negatif 9 juta dibagi negatif 80, hasilnya adalah
112.500. Jadi pendapatan maksimal dari hasil penjualan barang adalah 112.500. Demikianlah pembahasan untuk fungsi kuadrat di bagian yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.